Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parazil Tobing dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 11 IF2, Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Dell. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum mengenai modul review pada praktikum di mata kuliah pemrograman prosedural atau PEMPROS ya. Oke. Jadi topik pada praktikum kali ini adalah mereview beberapa modul dengan latihan soal. Oke, kita masuk ke modulnya. Nah, jadi sini ada modul review praktikum yang pertama. Jadi ada tujuan praktikum di mana uh, kami para mahasiswa meninjau kembali konsep fungsi atau function dalam bahasa C, kemudian memahami dan mempraktikkan uh, reusable unit, kemudian menguasai pointer ke variabel, kemudian eh, akan dilakukan penguatan dari latihan-latihan pada praktikum ini. Nah, dan ini juga merupakan persiapan untuk menghadapi UAS. Oke, jadi ada juga beberapa instruksi di mana terdapat 10 tugas pada praktikum ini dan dilarang untuk menggunakan AI dalam mengerjakan code. Kemudian fokus pada pemahaman logika dan struktur program untuk menghadapi UAS. Lalu untuk penamaannya dengan membuat tugas underscore ke N. Tugas keberapa, .c, sesuai nomor tugasnya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Jadi tugas yang pertama itu ya ada ialah hitung luas persegi panjang atau dengan function dasar. Jadi saya sebagai mahasiswa disuruh untuk membuat program dengan fungsi luas yang menerima panjang dan lebar, lalu mengembalikan luas. Oke, jadi bagaimana code-nya? Kita lihat di sini. Jadi ini adalah tugas yang pertama yaitu hitung luas persegi panjang function dasar. Oke, baiklah. Di sini ada stack input stdio.h. Ini merupakan uh, awal dari program utama. Ini merupakan uh, library ya, maaf. Ini adalah library untuk programnya. Jadi nanti dia akan memakai fasilitas seperti input atau output dengan printf dan scanf. Jadi ini adalah library awal. Kemudian di sini ada integer main. Ini merupakan awal dari programnya. Jadi semua isi program ditulis pada uh, main ini. Kemudian di sini ada integer P, L, luas. Di mana P ini untuk panjang, L ini untuk lebar, lalu luasnya adalah hasil perkalian dari panjang kali lebar. Kemudian di sini ada printf untuk panjang, ini adalah code untuk memprogram agar menampilkan tulisan di layar masuk panjangnya. Kemudian di sini ada lebarnya juga. Nah, di sini program akan eh, menyimpan ke kotak atau ke bagian yang namanya P atau panjang di sini. Kemudian untuk lebarnya juga gitu. Kemudian luas itu kita tahu bahwa luas itu adalah hasil perkalian dari panjang dan lebar. Jadi luas itu sama dengan panjang kali lebar. Jadi program akan menampilkan luasnya berapa dengan eh, fungsi luas ini. Di mana ketika sudah dikalikan P dengan L-nya yang akan diinput nanti, maka luasnya adalah hasil perkalian dari PL tersebut. Kemudian return 0 di sini yang menandakan bahwa program sudah selesai dengan sukses. Jadi untuk membuktikan apakah code ini sudah berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan eh, compile dan run ya. Oke, di sini kita masukkan saja GCC eh, di sini, kemudian
yang sudah berhasil di-compile, mari kita run. Oke, di sini kita masukkan sesuai yang di modul ya. Panjangnya itu 5. Oke, kemudian lebarnya itu 4. Maka hasilnya adalah 20. Karena 20 itu merupakan hasil dari 5 dikali 4. Jadi program ini sudah berjalan dengan baik dan benar ya. Oke, kita lanjut ke tugas yang kedua. Jadi tugas yang kedua yaitu menentukan bilangan ganjil atau genap dengan menggunakan eh, function di sini ya. Oke, jadi deskripsinya kita akan membuat fungsi is genap yang menerima bilangan bulat dan mengembalikan nilai 1 jika genap dan 0 jika ganjil. Oke, bagaimana kode programnya? Ini adalah kode program untuk tugas yang kedua yaitu menentukan bilangan ganjil atau genap. Oke, di sini include std.h ini merupakan library untuk memakai input atau output. Kemudian di sini eh, ada integer is genap. Nah, jadi ini adalah program yang akan menentukan bahwa eh, kalau angkanya itu dibagi dua, lalu sisanya nol, berarti dia genap. Nah, makanya di sini return 1 dia. Tapi kalau dia nggak sama dengan nol, nah sisanya itu nggak nol, maka dia akan mengembalikan nol yang artinya itu ganjil. Nah, sesuai tadi yang ini tadi, nol jika ganjil ya. Kemudian ini ada fungsi is genapnya tadi, mana dua jika dibagi dua sisanya nol, dia genap, kalau tidak ganjil. Kemudian di sini ada integer main yang akan memulai program. Kemudian di sini ada eh, printf, masukkan bilangan. Jadi kita akan memasukkan sebuah bilangan untuk masukkan bilangan bebas supaya dia program ini tahu si bilangan itu genap atau ganjil. Kemudian jika dia genap, bilangannya genap, maka program akan menampilkan bilangan genap. Tapi jika di luar daripada ini, maka bilangannya ganjil gitu. Oke, simple itu. Mari kita lakukan compile dan run. Sudah berhasil di compile, mari kita run. Oke, kita masukkan bilangannya. Nah, contoh pada modul itu 7 ya. Mari kita lihat. Dan ya, 7 itu adalah bilangan ganjil. Oke, jadi program sudah berjalan dengan baik dan benar. Oke, di sini kita masuk ke tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga itu adalah menukar dua nilai menggunakan pointer. Jadi kita akan membuat fungsi tukar, di mana fungsi tukar ini yang menerima dua pointer dan menukar nilainya. Oke, jadi bagaimana kode program yang saya buat untuk tugas yang ketiga ini? Mari kita lihat. Ini adalah tugas yang ketiga untuk code untuk tugas yang ketiga. Oke, jadi di sini ada include std.h, ini adalah library-nya. Kemudian di sini ada eh, fungsi tukar ya. Nah, jadi kita membuat pointer dengan tipe integer. Di sini ada A dan B. Jadi di sini eh, kita mempunyai eh, integer ya. Jadi di sini eh, integer A-nya itu 3 dan B-nya itu 9. Jadi di sini kita program akan menyimpan nih si A itu 3 dan si B-nya 9. Jadi menukarnya itu dengan memakai integer temp ini. Jadi eh, ditentukan kalau
si program akan eh, mengganti si A menjadi si B dengan fungsi tukar ini. Jadi ketika kita memasukkan bilangannya si A itu 3 dan B 9 dengan memakai fungsi tukar di sini, maka setelah ditukar, maka ini si A dan si B akan tertukar gitu. Jadi bagaimana eh, untuk membuktikannya? Mari kita lakukan compile dan run. Di sini tiga tiga detik. Jika sudah berhasil, mari kita run. Nah, di sini. Jadi kan tadi awalnya itu si A 3 dan B-nya 9. Nah, dengan memakai fungsi tukar di sini, makanya si A jadi 9 dan B-nya jadi 3 gitu. Jadi dia ditukar. Oke, kemudian kita masuk ke tugas yang keempat. Jadi tugas yang keempat yaitu mencetak elemen array menggunakan fungsi. Jadi kita akan membuat fungsi cetak array yang mencetak isi array dari indeks 0 hingga n-1. Oke, jadi ini adalah code-nya, di mana di sini ada eh, include stdio.h. Oke, jadi eh, di sini kita menggunakan fungsi cetak array tadi ya untuk mencetak isi array-nya dari indeks 0 hingga n-1. Nah, di sini. Jadi di sini kita menggunakan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus gitu. Jadi di mana program ini akan membaca eh, beberapa array dan mencetaknya menggunakan fungsi. Jadi di sini ada integer main, program utama, di mana kita definisikan kalau si array-nya itu ada 3, kemudian kita akan memprint array-nya sebanyak 3 di sini. Jadi ada array 0, array 1, dan array 2 gitu. Jadi kita akan mencetak array-nya sebanyak 3. Jadi bagaimana kode program yang saya buat ini apakah baik dan benar? Mari kita lihat, mari kita compile. Array-nya itu kita misalnya buat array-nya 457. Dan ya, outputnya 457. Jadi program mencetak array yang ada di sini. Jadi program sudah berjalan dengan baik dan benar. Kemudian kita masuk ke tugas yang kelima. Jadi tugas yang kelima sini adalah menghitung faktorial atau rekursif. Jadi kita akan membuat fungsi rekursif faktorial n yang menghitung faktorial bilangan. Oke, ini adalah kode programnya. Nah, sini ada integer faktorial. Ini jadi fungsi tadi ya pada modul. Nah, if n sama dengan 0 dan n sama dengan 1, return 1. Else return n dikali faktorial n min 1. Jadi di sini kita akan membuat program untuk faktorial ya. Jadi program akan meminta input yang akan difaktorialkan nanti dengan menggunakan faktorial n ini, mana faktorial n ini tadi sudah didefinisikan jika n sama dengan 0 dan n sama dengan 1, return 1. Di luar daripada ini, maka return n dikali faktorial n min 1. Oke. Jadi, uh, untuk membuktikan apakah kode program ini sudah uh, berjalan dengan baik dan benar, mari kita ya, mari kita compile dan run.
Oke, kita akan memasukkan inputnya misalnya 4 nih. Nah, maka benar bahwa faktorial dari 4 itu eh, adalah 24. Karena kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu kan hasilnya 24. Jadi program mengalihkan sampai n-1 gitu. Setiap itu. Nah, 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Oke, jadi program sudah berjalan dengan baik dan benar. Tugas yang kelima. Kemudian kita masuk ke tugas yang keenam, yaitu menghitung rata-rata dengan fungsi modular. Jadi kita akan membuat tiga fungsi, yaitu input array, hitung rata-rata, dan cetak hasil. Oke, Eko, bagaimana saya membuat kode program untuk tugas yang keenam ini? Mari kita lihat. Ini adalah kode program untuk tugas yang keenam, menghitung rata-rata dengan fungsi modular. Oke, jadi di sini ada void, sebelumnya di sini ada library ya, include std.h. Kemudian di sini ada void input array, integer r, integer n. Nah, jadi ini adalah fungsi input array-nya. Jadi input array-nya ini eh, untuk mengisi eh, nilai ke dalam array. Jadi array yang di sini, yang ini adalah array yang tempat nilai-nilai disimpan. Kemudian n di sini, n adalah jumlah data yang akan dimasukkan. Kemudian dalam for ini, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus, ini uh, artinya setiap nilai diminta dari pengguna dan disimpan ke dalam array. Jadi dia disimpan dalam array di sini. Kemudian begini ada float hitung rata-rata sampai return float total. Nah, ini adalah fungsi untuk yang ini semua. Ini adalah fungsi untuk menghitung rata-rata dari isi array. Nah, pertama totalnya ini dijadikan 0. Kemudian semua nilai di array dijumlahkan. Lalu dibagi dengan jumlah data n di sini. Dibagi dia dengan data n dan dikembalikan sebagai hasil dalam bentuk float ya, dalam bentuk float di sini supaya ada komanya. Kemudian fungsi akan mencetak hasil rata-rata yang sudah dihitung di sini dengan rata-rata di sini. Kemudian di sini ada fungsi main. Jadi di main ini kita pakai n sama dengan 3 ya. Artinya akan ada 3 nilai nanti dalam array-nya. Kemudian kita membuat array untuk menampung nilai-nilainya. Lalu kita panggil fungsi untuk inputnya di sini, kemudian fungsi untuk menghitung rata-rata dan mencetaknya. Jadi ada tiga fungsi sesuai pada instruksi yang ada pada modul tadi. Oke, jadi kemudian return 0 untuk menandakan bahwa program sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita lakukan compile dan run. Kemudian kita masukkan nilai pada modul ada 80, 70, dan 90. 80, 70, dan 90. Dan ya, rata-ratanya adalah 80. Nah, benar. Kenapa 80? Nah, jadi 80 ditambah 70 tambah 90, kemudian mereka dibagi 3, maka rata-ratanya adalah 80. Oke, jadi program sudah berjalan dengan baik dan benar untuk tugas yang keenam ini. Dan kita lanjut ke tugas yang ketujuh. Tugas yang ketujuh ini adalah modularisasi file header. Jadi kita akan membagi program ke dalam tiga file, yaitu main.c, mathmod.c, mathmod.h untuk operasi dasar. Contoh fungsinya itu adalah penjumlahan pengurangan. Oke, jadi main.c ini adalah tugas 7.c ya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk mathmod.c-nya dulu. Matplotlib.h.
Jadi ini adalah deklarasi fungsi, di mana ada fungsi untuk tambah dan kurang dari dua integer, itu A, B. Kemudian di sini ada math.c, di mana jadi di sini untuk ini adalah implementasi fungsi. Jadi untuk tambah itu kita tahu bahwa tambah itu kan A plus B, kemudian kurang A min B. Jadi fungsinya diimplementasikan di sini. Dan untuk main.c-nya seperti ini. Nah, jadi program akan menginclude library dari mathmode.h atau deklarasi fungsinya tadi. Kemudian kita masukkan library untuk program C-nya yaitu stdio.h. Nah, di sini kita membuat program utama di mana kita buat dua buah integer. Di sini ada x dan y, di mana x-nya 10, y-nya itu 5. Kemudian kita buat fungsi hasil tambah dan hasil kurang, di mana tambah x y itu kita sudah implementasikan tadi di sini. Oh, kalau tambah itu misalnya tadi kan tambah x y, jadi return x plus y. Begitu juga untuk kurang, jadi x min y di sini gitu. Jadi kurangnya itu sudah ah, deklarasikan di metode hanya tadi. Kemudian program akan menampilkan penjumlahannya itu apa, penjumlahan dari dua bilangan ini apa, berapa, dengan fungsi hasil tambah tadi. Begitu juga untuk pengurangan. Program akan menampilkan hasil pengurangan dengan dari si fungsi hasil kurangnya tadi. Gitu. Oke, jadi untuk melihat apakah program ini sudah berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan compile dan run. Ini ada kesalahan. Oh, jadi untuk merannya itu tidak seperti biasa ya. Jadi di sini kita memakai tugas ini, kemudian versi itu tugas. Nah, jadi kita mengkompilnya itu pakai perintah seperti ini ya. ECC tugas min 7, tugas 7.c matplotlib.c, karena kita tadi sudah implementasikan di sini. Oh, dan kita, nah, benar ya. Jadi penjumlahannya itu 15, karena 10 tambah 5 kan 15. Untuk pengurangan itu 5, karena 10 min 5 itu adalah 5. Jadi program sudah berjalan dengan baik dan benar ya. Ini kita ke tugas 8. Oke, tugas yang ke-8 di sini ada judulnya itu eh, operasi dengan pointer dan fungsi. Jadi kita akan menggunakan pointer sebagai parameter untuk menghitung kuadrat dan akar dari bilangan dan simpan hasilnya. Jadi ini adalah kode yang saya buat untuk tugas yang ke-8. Nah, jadi di sini kita eh, mempunyai library untuk std.h dan math.h. Kemudian di sini ada fungsi untuk eh, menghitung ini ya, kuadrat, menghitung kuadrat dan akar dari bilangan dan simpan hasilnya. Gitu. Oke. Nah, untuk kuadrat, kuadrat itu kita buatnya pointernya K, dan untuk A itu akar. Ya, ini float. Kenapa kita pakai float? Supaya dia ada komanya. Oke, integer ini bilangan bulat ya. Jadi untuk kuadrat itu bilangannya, misalnya ada suatu bilangan, misalnya integer-nya itu X. Gue bilangan X, kuadratnya itu adalah X dikali X. Kalau dia akar, maka menggunakan SQRT atau squared di sini, akar ya. Itu artinya akar dari si X gitu.
Jadi integer main, di sini ada hasil kuadrat dan hasil akarnya. Untuk hasil akar kita menggunakan tipe float dan untuk hasil kuadrat kita memakai integer. Jadi program akan meminta untuk memasukkan sebuah bilangan dan program akan menghitung. Kalau menghitung, nah jadi program juga akan menyimpan nilai ya, nilai yang kita masukkan tadi. Nah, jika nilainya sudah kita masukkan, maka dia akan menghitung hasil kuadrat dan hasil akarnya. Kemudian program akan menampilkan kuadratnya itu dengan menggunakan hasil kuadrat dan akarnya itu dengan hasil akar yang sudah didefinisikan. Oke. Ini untuk melihat apakah programnya sudah berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan compile dan run. Yes, one. Kan bilangan, misalnya 9. Nah, kuadratnya itu 81, karena 9 dikali 9 kan 81. Kemudian akarnya, akar 9 itu kan 3 di sini. Di sini 3. Tuh. Jadi, program sudah berjalan dengan baik dan benar ya. Dan kita masuk ke tugas yang ke-9. Tugas yang ke-9 ini yaitu sistem penilaian modular. Jadi kita akan membuat sistem dengan 4 fungsi yaitu input nilai, hitung rata-rata, konversi ke huruf, dan cetak hasil. Jadi bagaimana kode programnya? Oke, pertama itu pasti ada library awal, itu di root H. Kemudian sih ada fungsi input nilai. Nah, jadi program akan menilai 3 buah bilangan integer yaitu A, B, dan C. Jadi nilai pertama itu si A, nilai kedua B, nilai ketiganya C. Kemudian fungsi lain selanjutnya itulah hitung rata-rata. Hitung rata-ratanya gimana? Nah, tadi kan sudah kita minta nih bilangannya itu ada 3, itu misalnya X, Y, dan Z. Jadi untuk hasilnya gimana? Hasilnya rata-rata itu kita jumlahkan ketiga bilangan lalu dibagi 3. Kenapa 3 di sini? Karena bilangan yang kita minta itu ada 3, makanya dibagi 3. Jadi semuanya ditambahkan lalu dibagi 3. Dan itu untuk hasil hitung rata-ratanya. Kemudian di sini ada konversi ke huruf. Nah, jadi di sini kalau grade-nya itu 79,5 sampai 100 itu A. Kalau dia di atas 72 itu A, AB di sini. Kemudian di sini di atas 64,5 B. Kalau 50 di atas 57 DC. BC ya, di sini BC. Kemudian untuk di atas 49,5 C, di atas 34 D, di luar daripada ini semua E. Kemudian kita menggunakan fungsi cetak hasil, di mana program akan membuat hasilnya, di mana ada rata-rata di sini. Nah, kemudian ada beberapa nilai huruf di sini. Kemudian program akan mencetak eh, rata-ratanya di sini dan nilai hurufnya. Oke, untuk membuktikan apakah code ini berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan compile dan run. Jadi pertama, misalnya kita masukkan dia eh, 90, misalnya ada 80 dan 90 lagi. Nah, rata-ratanya itu adalah 86,67. Nah, 90 tambah 80 tambah 90 dibagi 3 itu 86,67 dan 86,67 ini nilai hurufnya apa? Ah, di sini tadi. Karena dia di atas di antara 79,5 sampai 100. Hanya dia A. Tuh. Oke, jadi program sudah berjalan dengan baik dan benar. Kemudian kita masuk ke tugas yang ke-10, tugas yang terakhir, di mana kita akan membuat mini sistem akademik, di mana program
membuat program mini akademik dengan menginput data mahasiswa, yaitu ada NIM, nama, NIM, nilai, kemudian hitung status kelulusan, dan cetak laporan. Ini adalah program yang saya buat. Jadi di sini kita membuat ini ya, check include std.h dan include string.h-nya dulu. Kemudian di sini ada define max mahasiswa, di mana program menampung maksimal data mahasiswa itu sebanyak 100. Kemudian di sini ada struktur untuk data mahasiswa, di mana ada nama, NIM, dan nilai, dan statusnya. Mana nama ini uh, ada NIM, ada nilai juga. Jadi namanya itu maksimal 49 karakter dan satunya itu untuk mengakhiri string. Sama untuk ini juga caranya. Kemudian ada fungsi untuk menentukan status kelulusan. Jadi jika nilai mahasiswanya itu lebih dari di atas 50, lebih besar sama dengan 50, maka statusnya lulus. Tapi kalau enggak dari itu, maka dia tidak lulus. Kemudian ada fungsi untuk menginput data mahasiswa. Jadi program akan meminta input berupa nama, NIM, dan nilai. Kemudian program akan mencetak laporan. Jadi program akan mencetak eh, nama dari yang kita buat, di input tadi NIM, nilai, dan statusnya. Kemudian program akan membuat laporan mini sistem akademik dengan input data mahasiswa dan cetak laporan mahasiswa di sini. Oke, membuktikan program sudah berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan compile dan run. Oke, namanya kita masukkan namanya itu si Rina. NIM-nya itu 12345. Kemudian nilainya itu 87. Nah, jadi program akan mencetak bahwa ada namanya Serina dengan NIM 12345, nilainya 87, statusnya lulus. Kenapa dia lulus? Karena tadi kan kalau dia lebih besar sama dengan 50, maka statusnya lulus gitu. Jadi program sudah berjalan dengan baik dan benar. So, sekian presentasi saya untuk praktikum mengenai modul review praktikum yang pertama. Semoga video ini bermanfaat untuk ya bagi yang menonton supaya lebih mengetahui dan lebih semangat untuk latihan pemrograman C. Sekian video dari saya. Terima kasih, salam sejahtera.